Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Faris dalam pertemuan ke-11 ya. Kali ini kita membahas tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Ini materi yang keluar di nomor-nomor terakhir di USP ya. Ada apa saja sih yang keluar dari sini ya? Saya langsung kasih saja, ada dua hal. Yang pertama jurnal umum dan buku besar. Oke. Siklus akuntansi perusahaan jasa ada 3, tahap pencatatan, pengikhtisaran, dan tahap laporan. Ya, saya tidak ini karena sudah saya jelaskan berkali-kali sebetulnya. Oke. Jurnal umum ya, kita membahas jurnal umum dulu. Yang pertama jurnal umum itu masuk dalam tahap pencatatan. Ingat ya. Merupakan media dalam proses akuntansi untuk menampung akun-akun transaksi. Hal-hal yang berikut yang termasuk ke dalam jurnal umum adalah, perhatikan, ada 5 hal. Ada aset, utang, modal, pendapatan, beban. Ya. Aset itu kode 1, utang itu kode 2, modal kode 3, pendapatan kode 4, yang terakhir adalah beban kode 5. Ya. Aset sifatnya ketika aset tersebut bertambah, maka kita mencatatnya dalam kolom debit. Namun ketika berkurang, ya, maka kita akan mencatatnya pada kolom kredit. Seperti contohnya kas, kalau kasnya bertambah, tulisnya di debit. Kalau kasnya berkurang, ya, berarti nulisnya di kredit. Hutang. Oke, sudah tahu ya, hutang semua juga sudah tahu utang. Kalau utangnya itu bertambah, ya, perusahaan nambah utang terus, itu maka nyatetnya di kredit. Kalau utangnya berkurang atau utangnya udah dibayar sebagian, maka utang yang dibayar tadi atau pembayaran utang tadi masuknya ke dalam kolom debit. Modal pun sama, ketika modalnya ada yang nambah, maka pencatatannya di sisi kredit. Ya, kalau modalnya berkurang, pencatatannya di sisi debit. Pendapatan pun sama dengan modal, ya, ketika bertambah pada posisi kredit, berkurang pada posisi debit. Sementara beban itu sama dengan aset. Ketika bertambah bebannya, ya, misalkan ada beban yang bertambah, berarti ada pencatatan di sisi debit, dan kalau bebannya berkurang, ya, pencatatan di sisi kredit. Oke, buku besar ya. Buku besar merupakan buku yang berisi kumpulan akun dan disusun secara berurutan berdasarkan kode akun, sehingga mudah ditemukan ketika diperlukan. Disusun berdasarkan kode akun. Tadi saya bilang dari kode 1, 2, 3, 4 dan 5. Ya. Perhatikan, yang saya minta buku besarnya akan selalu seperti ini. Ya, 4 kolom. Ada tanggal, ref, keterangan, debit, kredit, dan saldo. Saldo di sini debit dan kredit. Oke, kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soal ada 3 transaksi di sini. Pada tanggal 10, Pak Tony membeli sebuah mesin secara tunai 10 juta untuk menunjang usahanya. Ya. Jadi membeli peralatan atau mesin sebesar 10 juta. Tunai lagi. Nah, kalau tunai berarti ngambil duitnya dari kas. Kasnya berkurang. Kasnya berkurang di posisi kredit kas. Sementara peralatan atau mesin yang bertambah tadi, maka pencatatannya di posisi debit. Kenapa bertambah? Kok peralatannya di posisi debit? Ya karena peralatan masuk ke dalam aset, masuk ke dalam harta. Ya, jadi peralatan dan kas sama-sama masuk ke dalam harta. Ya, gitu. Jadi ada harta yang bertambah, ada harta yang berkurang. Ya, yang berkurangnya ditulis di kredit, yang bertambahnya ditulis di debit. Gitu. Begitupun sama di nomor 2, tanggal 15, ya, membeli perlengkapan secara tunai. Karena secara tunai jadi ngambil duitnya di kas, ya sudah, kasnya berkurang, perlengkapannya bertambah. Ada harta yang bertambah, ada harta yang berkurang. Nah, terakhir pada tanggal 20 mendapatkan imbalan atas jasa reparasi yang ia lakukan senilai 1.500.000. Dia mendapat imbalan. Artinya kasnya ada pemasukan sebesar 1.500.000. Kasnya bertambah, harta bertambah. Ya, karena ini pendapatan. Tadi kita lihat pendapatan kode akun 4 juga bertambah, ya, pendapatannya bertambah. Karena pendapatan bertambah di posisi kredit. Lalu kita tuangkan ke dalam buku besar. Ya, contoh-contohnya saya kasih kas di sini. Ya, lihat kasnya. Tanggal 10, kas di mana posisinya? Di kredit. Tulislah di kredit 10 juta. Ya. Seperti itu.
Tanggal 15 ada kas lagi, ya, tanggal 15 ada kas, tulis di mana? Di kredit. Ya karena posisi kredit 3 juta, tulislah 3 juta di posisi kredit. Ya, saldonya yang awalnya tulis di posisi kredit 10 juta. Lalu karena tanggal 15 masih dalam posisi kredit, ya ditambahkan. Ya, jadi 10 tambah 3 juta sebesar 13 juta. Yang terakhir tanggal 20 ada kas di posisi debit sebesar 1.500.000. Tulislah kas di posisi debit sebesar 1.500.000. Ya karena tadi kita lihat saldonya masih berada dalam posisi kredit, sementara ada pemasukan atau ada hal yang masuk di kolom debit, maka sifatnya kalau sudah berlawanan seperti itu ya mengurangi. Ya, jadi 13 juta dikurangi 1.500.000 hasilnya 11.500.000 di posisi kredit. Nah, inilah adalah saldo terakhir kasnya sebelum kita masuk ke dalam jurnal penyesuaian baru neraca saldo atau neraca saldo dulu lah ya, gitu. Jadi seperti itu ya, contoh dari jurnal umum dan buku besar saya kasih secara langsung bersamaan. Oke, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.